Pepet Rusia, Amerika Serikat bocorkan informasi mengenai Tiongkok yang diduga miliki gudang senjata nuklir. Diskusi pengendalian senjata Amerika Serikat dan Rusia berakhir di Wina pada Selasa 18 Agustus 2020. Dikutip dari pikiranrakyat.com dari laman The Independent, kedua negara meninggalkan meja dengan kekhawatiran yang belum terselesaikan. Unsur paling kontroversial dari diskusi tersebut pun melibatkan Tiongkok. Sebab pihak Amerika Serikat dan Rusia diketahui cukup bimbang memasukkan negara tersebut ke dalam perjanjian senjata nuklir yang dilakukan pada masa mendatang. Berbeda dengan Rusia, Amerika Serikat telah menuntut Tiongkok untuk diikutsertakan dalam setiap kesepakatan mengenai perjanjian senjata. Tiongkok juga sempat diundang dalam pembicaraan di Wina oleh pihak Amerika Serikat, namun menolak dengan alasan tertentu. Negosiator Amerika Serikat Marshall Billingsley menyatakan bahwa Beijing sebenarnya memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam pembicaraan tersebut. Pembicaraan itu adalah kewajiban Tiongkok pada diri mereka sendiri untuk mengakui bahwa mereka memiliki kewajiban bernegosiasi dengan kami dan Rusia berdasarkan itikat baik. Kami pun bermaksud meminta mereka memenuhi kewajiban itu, ujarnya. Berdasarkan laporan dari The Washington Post, Amerika Serikat cukup menginginkan kesepakatan dengan Tiongkok mengenai senjata nuklir, termasuk perjanjian terkait semua jenis hulu ledak yang dapat mengancam setiap negara. Tiongkok sendiri akan menyambut diskusi dengan Amerika Serikat terkait penggunaan senjata nuklir tersebut apabila melalui beberapa syarat. Mereka bersedia ikut perjanjian jika Amerika Serikat berkomitmen untuk menyertakan nuklir di antara semua negara. Terdapat dua pilihan yang diberikan oleh Tiongkok dari perjanjian tersebut, yakni meniadakan senjata nuklir di seluruh negara atau seluruh negara mendapatkan senjata nuklir. Sementara Rusia kurang antusias mengajak Tiongkok untuk bergabung dalam perjanjian senjata nuklir tersebut. Pihak mereka menyatakan jika Tiongkok diajak, maka Inggris dan Prancis pun harus bergabung untuk melakukan perjanjian. Menanggapi keputusan itu, Marshall Billingsley menyatakan bahwa persenjataan Tiongkok sebenarnya sedang berusaha menyeimbangi Amerika Serikat dan juga Rusia. Pada bulan April 2020 lalu, Amerika Serikat sempat menduga bahwa Tiongkok melakukan uji coba senjata nuklir di bawah tanah yang dapat mengancam keberadaan mereka. Selama diskusi di Wina, Amerika Serikat pun membocorkan informasi kepada Rusia mengenai gudang senjata nuklir yang telah berkembang pesat di Tiongkok. Meski kebenarannya masih sangat samar, namun Amerika Serikat mengklaim bahwa gudang tersebut termasuk hulu ledak yang cukup besar. Alasan tersebut dinilai menjadi faktor lain Amerika Serikat bersikukuh ingin Tiongkok masuk dalam perjanjian senjata. Selain itu, pada tahun 2021 mendatang, pemerintah Donald Trump akan membuat perjanjian pengurangan senjata nuklir antara Rusia dan Amerika Serikat. Saat itulah Tiongkok diharapkan untuk mengisi kesepakatan. Sementara itu, diusik NATO dan lawan lainnya, armada Baltik Rusia meradang tambah kekuatan dengan deretan kapal korvet Karakurt Class. Rasain kamu lawan. Angkatan Laut Rusia akan diperkuat dengan 6 korvet tambahan. Kementerian Pertahanan Rusia berencana untuk memesan pembangunan 6 korvet ke galangan kapal Amur di Timur Jauh untuk Angkatan Laut, ujar Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada Rabu, 12 Agustus kemarin, dirilis dari TASS. Mulai Oktober 2020, galangan kapal Amur akan memperoleh pinjaman dengan tingkat konsesi 5%, ujarnya. Di sini kami berencana menandatangani kontrak dengan perusahaan atas instruksi dari Panglima Tertinggi, Presiden negara kami, tentang pembangunan 6 korvet, kata Shoigu pada pertemuan dengan pejabat industri pertahanan. Pemerintah Rusia akan mengalokasikan hingga 600 atau 30 miliar rubel
setara 8,6 miliar dolar hingga akhir 2028 untuk memenuhi rencana pengadaan pertahanan di wilayah Khabarovsk yang akan berdampak positif pada anggaran daerah, kata Menteri Pertahanan. Kepala Pertahanan mengatakan dia mengharapkan otoritas regional untuk membantu galangan kapal dalam memilih dan melatih personel. Diketahui sebelumnya, Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO sedang mengusik beruang merah. Pasalnya, NATO menggelar latihan di Jerman di mana dekat dengan markas Armada Baltik Rusia. Tentu saja Moskow meradang akan hal ini dan siap menambah kekuatan ke Armada Baltik sebagai respon kehadiran mereka melawan NATO. Kepala Angkatan Laut Rusia Nikolai Yevmenov mengatakan bahwa armada perang yang didirikan di bawah Peter the Great lebih dari 300 tahun lalu itu telah memenangkan banyak kemenangan brilian atas musuh yang mencoba menyerang Rusia dari pantai Baltik. Pada musim panas lalu, Angkatan Laut Rusia melakukan latihan di Laut Baltik, melibatkan puluhan kapal perang dan lebih dari 10.000 tentara dalam operasi yang dijuluki Ocean Shield. Hal ini sebagai respon atas keberatan Rusia terhadap latihan militer NATO yang direncanakan dilakukan di seluruh Jerman, Polandia, dan negara-negara Baltik. Namun latihan itu kemudian diperkecil karena COVID-19. Yevmenov mengatakan armada Baltik saat ini adalah armada yang sedang berkembang yang mampu memenuhi tujuan-tujuan maritim dengan bertanggung jawab secara operasional. Ia mengatakan armada ini akan didukung 6 korvet kelas Karakurt dari proyek 20-800 Olenstovo, yang 4 dari korvet tersebut akan dilengkapi dengan sistem pertahanan anti pesawat Pansir M. Kapal pertama seperti itu akan menjadi kapal kelas Odinstovo yang akan segera diuji menggunakan sistem pertahanan udara Pansir M, katanya seperti dilansir dari Newsweek Rabu 20 Mei lalu. Rencana untuk meningkatkan jumlah kapal perang di armada Baltik Rusia pertama kali diperdebatkan lebih dari 1 dekade lalu sebagai bagian dari rencana Rusia untuk merekapitalisasi angkatan lautnya. Kelas kapal Karakut diharapkan mulai beroperasi aktif di bawah siklus pengadaan saat ini sebelum tahun 2027 untuk menggantikan kapal perang lama yang sudah tua. Kapal perang baru ini dapat menghalau sistem jarak pendek dan menengah yang memiliki kemampuan anti kapal, kemampuan serangan darat, dan kemampuan pertahanan jarak pendek tergantung misinya. Matthew Bulgi, peneliti senior untuk program think tank Chatham House Rusia dan Eurasia yang berbasis di London mengatakan, platform tersebut harus dipahami dalam konteks yang lebih luas dari sistem tambahan, terutama platform pertahanan pantai dan multi-layering kemampuan peperangan elektronik. Ini bukan tentang pesan NATO bahwa kami memiliki kemampuan baru, itu hanya pesan internal yang memberitahu Angkatan Laut Rusia bahwa semuanya berjalan sesuai rencana, katanya kepada Newsweek. Ia juga mengatakan Rusia berencana menggantikan kapal perang yang sudah menua dengan sistem baru, lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hebat. Itu terlepas dari NATO atau China atau kompetisi di seluruh dunia. Menurutnya, pengadaan kapal perang baru ini baru dipisahkan dari konteks kompetisi NATO-Rusia yang lambat sehari-hari.